Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kemala Sandi Rosa dari SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Saya adalah guru produktif pemasaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan elemen strategi visual merchandising, capaian pembelajaran, display produk. Semoga kita dapat menyaksikan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, gimana anak-anak sekalian? Sudah siap belum? Kita akan mulai belajar dan melakukan kreativitas. Untuk langkah awal, Ibu minta kalian menyaksikan video berikut ini. Ini kok ciki-ciki makanan deketin sama sabun sih? Sama baygon lagi yang semprotan. Kan bahaya ya, ini kan racun baygon. Mbak, ini kenapa ya makanan dicampur sama penyusunan sabun, baygon? Ini kan beracun, nggak cocok buat kesehatan. Apalagi ini mau dimakan. Kenapa bisa kayak gini? Ini bahaya loh, sabun ini dijadiin satu sama makanan. Bahkan dicampur aja nggak boleh. Kok bisa dipertemukan? Maaf ya kak atas kekeliruan saya. Saya nggak mau maafin karena ini makanan dicampur sama racun begini. Nggak mau saya beli di toko ini. Nggak cocok buat saya higienis. Nah, kalian sudah menyaksikan video terkait komplain penataan produk. Bagaimana pendapat kalian? Hal ini tentu akan sering terjadi apabila penataan produk tidak dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, Ibu akan menjelaskan pengertian, tujuan, dan ide-ide kreatif terkait penataan produk. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan elemen visual merchandising. Nah, capaian pembelajaran yaitu pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami ruang lingkup penataan produk. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian penataan produk, mengidentifikasi tujuan penataan produk, peserta didik dapat mengembangkan ide-ide untuk penataan produk, dan kemudian mengidentifikasi perencanaan penataan produk. Nah, yang pertama, pengertian dari display atau penataan produk tersebut, yaitu cara mengelompokkan barang sesuai dengan jenis dan kegunaan dengan memperhatikan keindahan untuk menarik minat konsumen dan keinginan membeli produk. Nah, dari gambar ini kalian bisa lihat, jadi penataan produk itu bukan sesuatu hal yang otomatis. Banyak ilmu yang harus kita pelajari dan harus kita persiapkan dalam melakukan penataan produk. Nah, tujuan dari penataan produk itu apa sih? Di sini menurut Kotler tahun 2009 yang pertama yaitu tujuannya attention atau perhatian. Mengenalkan suatu produk atau brand tertentu. Contohnya merancang jendela toko yang unik sehingga orang itu tertarik dan merasa wah ada apa nih. Nah, kemudian yang kedua interest atau menarik. Penataan produk yang baik akan membuat konsumen tertarik dan melihat secara langsung bentuk fisik produk. Ini bisa jadi menampilkan pesan positif untuk pemilik toko. Yang ketiga yaitu desire atau keinginan. Artinya konsumen itu nggak cuma ngeliat-liat aja tapi sudah mulai bertanya-tanya. Nah, di sini tugas dari pramuniaga mulai ya. Jadi bagaimana caranya pramuniaga harus dapat meyakinkan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Yang keempat yaitu action atau tindakan. Berarti konsumen udah masuk ke tahap akhir dari sebuah pemasaran yaitu tahap pembelian. Kemudian di sini kita harus dapat mengembangkan ide untuk tampilan display, untuk tampilan atau display produk. Nah, ide-idenya itu yang pertama yaitu berpikir kreatif. Kemudian menguji dan mendiskusikan pilihan. Yang ketiga memodifikasi tampilan saat diperlukan. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama yaitu berpikir kreatif. Nah,
Dalam berpikir kreatif ini ada beberapa poin. Ya, kita kadang-kadang berpikir saya ini kreatif atau enggak ya. Nah, seperti itu ya. Nah, berpikir kreatif ini tentang produk Anda dengan cara yang berbeda. Kemudian yang kedua, visualizing, melihat dalam pikiran Anda bagaimana display akan terlihat. Kemudian bicarakan dan bermain dengan ide-ide untuk tampilan. Membiarkan diri Anda untuk membayangkan ide-ide yang tidak mungkin. Kadang-kadang kita berpikir, ide saya ini nggak mungkin, tapi apa salahnya akan kita coba, seperti itu ya. Nah, kemudian melihat tampilan atau display direncanakan melalui mata orang lain. Artinya kita di sini ingin minta pendapat dari orang lain terkait ide kreatif display yang telah kita buat. Ya, boleh kita minta saran dari konsumen atau dari pemimpin atau rekan kerja di kantor. Nah, kemudian yang kedua yaitu memilih target pengunjung. Nah, target kita itu harus menentukan target ya. Seperti apakah mereka adalah pelanggan yang sudah ada, di mana mereka tinggal, pekerjaan dan tingkat gaji, usia, jenis kelamin dan status pernikahan, nilai-nilai inti, tingkat pendidikan dan lain-lain ya. Ini sangat penting ya untuk mempermudah kita untuk memilih metode dalam pemasaran produk dan membantu untuk mencapai tujuan. Nah, yang ketiga yaitu sumber daya dan kebutuhan organisasi. Sumber daya itu yang termasuk yang pertama yaitu perlengkapan toko atau tools. Contohnya di sini meja kasir, tiang, rak dinding, rak tampilan display yang berdiri sendiri, meja, gantungan, lampu, rak buku, dan lain sebagainya. Nah, sumber daya yang kedua yaitu props dan material. Nah, ini contohnya seperti barang-barang pantai, kursi taman, sepeda, koper, spanduk, tirai, lukisan, manekin, dan tanaman ya. Yang jelas untuk melihat tampilan kita itu terlihat hidup ya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu papan penanda. Papan penanda merupakan aspek penting dari display dan termasuk diantaranya tiket, label, spanduk, poster, dan papan penunjuk produk untuk pelanggan di dalam toko. Nah, seperti itu. Nah, dalam merencanakan display, ya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mendesain tampilan untuk menyesuaikan produk. Yang kedua, menggunakan warna dalam tampilan. Kemudian yang ketiga, menggunakan keseimbangan. Yang keempat, menggunakan bentuk, garis, ruang, dan tekstur dalam tampilan. Oke, Ibu rasa sampai sini saja yang bisa Ibu jelaskan. Nanti dalam pembuatan display, kita akan Ibu jelaskan di video selanjutnya. Dan di akhir video ini nanti ada contoh display produk yang menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.